ada sesepuh kita nih dari kabupaten. Mungkin ada beberapa patah kata, bukan patah kata yang menjadikan hikmah. Enggak, salah satu bentuk motivasi Pak. Gitu kan, untuk menyampaikan bagaimana sih. Karena saya juga hampir semuanya, tapi tidak semuanya, hampir semuanya baru kenal gitu Pak Pakmi. Yang ada ini, ya, Jangan sampai ketuker. mungkin dorongan, dukungan dan motivasi ini dari penguatan jiwa lah, dari hari kisah sepuh apa sok kuat gitu jiwa teh. Monggo Pak Pakmi di aturan waktu tertempat. Siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kesini itu melihat kamu yang sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali, bergabung kembali dengan kita semua. Karena Kang Apung ini dengan Kang Tatang malahan. Tatang sendiri mungkin di Pangkani, Kang Royan itu mungkin di antara kita rekan penyuluh itu dianggap pakar kalau dibandingkan saya. Mudah-mudahan apa yang materi ataupun apa yang nanti rekan-rekan ini perlu disampaikan ke para petani, diharapkan kegiatan upland ke depan bisa di Cipatujah ini bisa dianggap sukses. Amin. Karena di 25, 124, 1234, 1234. Ini kan gitu. Mau di olah lagi, di kreativitasan lagi, misalnya 1-2 yang ganjil disebutin apa gitu kan. perkenalkan saya suruh di boleh boleh saya akan mencoba menyampaikan yang di ulah di video tuh. Jangan kenang-kenangan, irah ini kali pasut ke hareup. Olah ketemu dari ini apa uji tekstur ya? Ya. Buka Bapak yang mau menyampaikan. Tujuan dari pengujian tekstur tanah itu adalah untuk apa yang disampaikan untuk mengetahui bahan-bahan pembentuk tanah dan Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari pekerjaan kita selama 1 hari kemarin. Terkhusus saat ini saya akan coba memaparkan dari uji tekstur yang kita lakukan. Yo. saya merasa goblok di depan. Emang nggak ada yang memperhatikan. Nanti mau kami pasang Ya, siap, kita lanjut. Nah, untuk tanah sawah dan bahan organik ini atau kompos, dia relatif paling lama karena itu tadi sebelum air turun ke media, dia tertahan dulu oleh bahan-bahan organik. Nah, dalam artian tertahan ini untuk mencadangkan ya. Jadi bahan organik ini di samping dia mengikat air juga menyadangkan air. Nah, terus tanah sawah pasir dia lumayan ya di antara tanah sawah dan tanah sawah ditambah kompos, dia ada di posisi kedua dengan kecepatan 6 detik. Nah, karena tanah dan pasir ini kita ketahui setelah dicampur air yang masuk ke media melalui bahan yang disediakan itu, si tanah akan tersumbat dulu di pasir. Nah, jadi penurunannya agak lambat ya, karena tertahan dulu di pasir. Nah, terus kita menghitung air yang terikat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Irawan, saya akan menjelaskan tentang uji aerasi. Ya. Aerasi. Sebelum saya menjelaskan, saya mau konsepnya ya. Saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Mantap. Keras. Oke, lanjut. Ini perkenalan dulu ya. Alat belum kenal.
pacaran tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak jadian. Saya Licika Banggabean. Tak jadian, tak gendong kemana-mana. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang kemarin, yang acak-acakan semuanya. Semua. Oh iya. Oke. Cuma kelompok 1 tuh. Tekstur tanah. Nah, buat apa sih kita Kelompok memilih 2. tekstur tanah? Oh iya. Buat apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Saya tahu. Uji tekstur tanah ini bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan penyusun tanah tersebut. Apakah ada PO-nya, bahan organik ya? Ini TS ditambah PO ya, bahan organik PO itu ada di posisi detik ketiga. Itu masalah angka itu bisa variatif tergantung tergantung jumlah, tergantung bahan juga, tergantung Volume. beratnya absen itu. Yang kedua itu ada di tanah sawah plus pasir kelihatannya ada di 7. Jadi yang paling cepat itu ada di tanah sawah plus BO, ada di yang paling cepat keluar udaranya di tanah gelembung. Yang ketiga itu yang terakhir ada di tanah sawah saja, tidak dicampur dengan yang lain. Ada di detik ke-10. Itu yang pertama keluar. Jadi urutannya yang paling cepat itu tanah sawah plus BO. Yang kedua tanah sawah plus pasir. Yang ketiga tanah sawah tidak dicampur yang lainnya. Kondisi gelembung. Jadi yang paling banyak itu kondisi gelembung di sini ya, gelembung gitu kan. Dengan pengamatan biota tanah yang dilakukan dengan cara pengambilan kotoran hewan ataupun kompos. Di sini terlebih tepatnya kita mengambil kompos dari sisa-sisa pembuangan limbah BBB yang ada di belakang. Dari hasil tanah yang diambil sekitar beratnya 2 kg, kita menemukan beberapa hewan di dalam tanah. Ada sebanyak sekitar 5 atau 6 jenis. Yang pertama itu ada cacing, semut merah, semut hitam, kutu putih, cirau, dan anak kelabang. Di antara hewan ini yang paling banyak ditemukan itu kutu putih. Kutu putih kita perkirakan dengan dibantu hitungan oleh Pak Asep Hidayat lebih dari 120 ekor. Dan ada juga cacing. Sebenarnya yang paling banyak itu cacing, tapi setelah kita melakukan penyiraman dalam air, ternyata kita perkirakan ciro itu melebihi lebih dari sekitar 200 lah kita perkirakan. Untuk fungsi-fungsinya tertera di sini. Saat kita amati di situ para hewan-hewan ini seperti ya nggak ada kegiatan gitu ya, diam. Tapi ketika kita gumpalannya kita pertemukan, mereka langsung buyar, langsung berlarian ke sana kemari dan tertawa haha. Dan tertawa. Dan setelah itu kita lakukan pengamatan tanah yang kering tadi, kita isi air, sampai mengenang. Setelah kita amati sekitar 2 menit pertama itu hewan-hewan kecil seperti kutu putih, ciro, dan semut-semut langsung mengambang naik ke atas. Berbeda halnya dengan semut, kita amati lebih dari 5 menit. Beda halnya dengan cacing, lebih dari 5 menit dia nggak ada yang naik ke atas, dia tidak ada yang naik ke permukaan. Tapi setelah kita ambil, kita congkel-congkel, ternyata mereka diam. Setelah kita congkel dia mulai kayak gelisah, tapi nanti dia masuk ke tanah lagi, dia diam lagi. Nggak tahu, mungkin itu dia masih merasa Sifatnya dalam itu. habitat yang aman ya. Karena kan ini kebetulan tanah kita ambil itu dari hasil pembuangan sisa-sisa makanan kayak dari wastafel ya. Iya. Banyak genangan. Mungkin dia udah merasa udah biasa gitu. Tekstur tanahnya Lengket.
sedikit lengket dan berair seperti ya, tapi gembur, remah gitu. Nah, mungkin begitu keadaan tanah dari kelompok kami. Terus Itu berapa kilogram masyarakat dan lain-lainnya. Terus kan sumur lebih banyak dari makhluk hidup lainnya. Nah, fungsinya itu ya sebagai memulai di dalam tanah. mulai kenapa? Mulai bahan-bahan sampah-sampah dari organik. Menjadi organik. Kalau sampah itu organik bukan? Sampah kalau udah didekomposi diuraikan udah jadi organik. Plastik Kalau sampah itu Ini organik. sampah-sampah bahan yang organik gitu, kayak daun gitu. Itu ya, pemahaman organik itu apa sih sebenarnya? Bukan menjadi organik, ya, tapi itu udah organik gitu. Begitu diproses melalui daging, melalui yang lain menjadi apa? Dari organik menjadi apa setelah diproses oleh mereka? Itu apa? Organik, Pupuk organik namanya? humus. Humus. Apa humus? Jadi apa? Guys, apa humus guys? Bantu dong aku. Sisa-sisa itu serasa kompos. Oh, pupuk organik yang namanya itu tergantung pada proses. Ada yang namanya kompos, ada klorasi, ada boasi, dan kita secara umum aja adalah kompos. Itu ya. Seperti itu tadi cuma belum terungkap ya. Alhamdulillah. Tidak bisa terus. Nah, terus terjadi apa? Nah, setelah